البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Yang kesemua itu ikhwani fillah membutuhkan kesyukuran dari kita semua. Terlebih lagi sifat atau terlebih lagi nikmat-nikmat yang sifatnya batin. Yang nikmat tersebut akan terus dirasakan ketika seorang berada di dunia dan sampai di akhiratnya. Inilah nikmat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dengan nikmatun mutlaqah. Nikmat yang mutlak yang akan dirasakan oleh seorang hamba semasa hidup di dunianya dan ketika dia telah meninggal dan sampai hari kiamat kelak. Yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Berupa nikmatul Islam, wa nikmatul iman, nikmatul hidayah, dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba yang dengannya seorang hamba ini betul-betul bisa mewujudkan tujuan yang dia diciptakan. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, melebihi kesyukuran atas nikmat-nikmat yang lain. Karena sungguh nikmat ini sedikit manusia yang mendapatkannya. Perhatikan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu hanya kepada sebagian kecil dari hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perbandingkan antara mereka-mereka yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah bisa berislam dengan keseluruhan pelaku kekufuran dan kesyirikan. Kasya'ratil bayadha fi jildi thawril ahmar. Ibarat satu helai rambut. Satu helai rambut yang berwarna putih pada seekor sapi yang berwarna hitam atau merah. Satu helai dibandingkan rambut yang begitu banyak pada seekor sapi. Sehingga kalau seorang muslim tahu besarnya nikmat ini, maka wajib atasnya bersungguh-sungguh dalam bersyukur, bersungguh-sungguh dalam usaha menjaganya. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan kembali dengan nikmat yang lain. Tatkala Allah pilih si hamba muslim tadi dari sekian kaum muslimin yang ada untuk bisa berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan perbandingan mereka, ikhwan. Bukan perbandingan yang kecil 1:2 tidak, atau 1:3, 1:10 tidak. Tapi 1:72 golongan. Perbandingan yang jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin-nari illa wahidah." Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Mereka-mereka yang mencocoki kebenaran, mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengetahui siapa golongan yang selamat tersebut. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak banyak, orang-orang yang sedikit, orang-orang minoritas, dan layak untuk dikatakan sebagai orang-orang yang terasing dari kaumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya mereka itu al-ghuraba, orang-orang yang asing. Karena dari sekian kaum muslimin 73 firqah yang ada, mereka satu bagian dari mereka. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam usaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ditunjukkan jalannya golongan yang selamat itu, ikhwan. Bukan kemudian kita menganggapnya ringan, tapi butuh kesungguhan untuk kita bisa menjadi firqatun najiyah, menjadi golongan yang selamat. Karena keselamatan itu bukan perkara yang butuh hanya sekedar klaim, butuh hanya sekedar pengakuan, bukan. Tapi hakikat mereka yang selamat, ya yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Mengaku selamat tapi bukan orang-orang yang Allah selamatkan, tidak akan bermanfaat. Dan untuk bisa mendapatkan keselamatan tersebut butuh kejujuran dalam meniti jejak-jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, meniti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua aspek kehidupan dia. Dalam dia berakidah, dalam dia beriman, dalam dia beribadah, dalam dia bermuamalah, dalam dia berkeluarga, dan dalam perkara-perkara yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan itu semua dan tidak menyisakan satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali beliau telah menerangkannya. Dan bentuk kesyukuran seorang hamba tatkala dia telah mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat dalam usaha melakukan hal yang disebutkan di depan, ikhwanifillah. Betul-betul memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meniti, mencari, menelaah apa sih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu? Pada semua hal yang mau dia lakukan. Untuk dia cek, dia cocokkan sesuai belum dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai pada perkara-perkara yang manusia anggap sebagai hal yang jorok sifatnya. Ketika dia berada di kamar mandi, berada di tempat buang air, butuh dia mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja di kamar mandi. Butuh mencocoki sunnah Rasul untuk dia tidak menghadap kiblah, untuk dia tidak menggunakan tangan kanannya ketika istinja, untuk dia tidak
mengucapkan dengan lisannya lafaz-lafaz zikir dan seterusnya. Apalagi pada perkara-perkara yang sifatnya nampak. Untuk dia menunjukkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya. Karena penampilan seorang muslim, ikhwani fillah, membedakan antara dia dengan yang lainnya. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu mereka-mereka yang betul-betul dengan tegar, dengan penuh percaya diri, tanpa ada keraguan menyatakan aku ini seorang muslim. Aku ini seorang muslim. Dan pengakuan itu butuh dibuktikan, minimal ditunjukkan dengan apa yang dia nampakkan. Karena pada zaman ini terkadang kita sulit membedakan mana yang muslim, mana yang bukan, dikarenakan mereka menampakkan dengan gaya dan penampakan yang sama. Padahal Islam datang, ikhwani fillah, dalam banyak hal menyeru kepada umat untuk membedakan diri dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih bagus perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah. Menyuruh ke jalan Allah banyak sekali caranya. Dan beramal saleh serta mengatakan innani minal muslimin, sungguhnya aku ini termasuk orang-orang muslim. Aku ini adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya perkataan ini tidak ada perkataan yang lain yang lebih baik dari itu. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada yang lebih bagus perkataan. Kenapa? Karena pengakuan diri bahwasanya aku seorang muslim, ketika dia jujur, terkandung di dalamnya banyak hal. Aku seorang muslim, yaitu aku seorang yang berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah jelas, dan juga dalam bermuamalah dan dalam berpenampilan. Maka ketika kita mengatakan aku muslim, tunjukkan penampilan seorang muslim. Demikian pula para wanita, untuk menunjukkan bahwasanya dirinya muslimah, sehingga manusia menghormatinya, manusia memuliakannya, tidak menghinakan mereka karena tahu dia seorang muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan munculkan haibah, munculkan kewibawaan, munculkan pada diri orang-orang yang melihatnya perasaan untuk apa? Menghormati. Adapun yang tidak mampu membedakan diri dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang fasik, maka berbeda kondisinya. Tidak akan ada rasa segan, tidak muncul haibah pada orang tersebut. Dan apabila hal ini menimpa kaum muslimin secara umum, sangat pantas untuk mereka mendapatkan kemunduran dan keterpurukan memang, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu tentang bagaimana orang-orang kufar tercabut rasa takut pada diri mereka terhadap kaum muslimin, memandang hina kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah sama dengan kita. Mereka sudah tidak punya lagi kepribadian. Karena setiap datang sesuatu dari orang-orang kafir, mereka sambut, mereka terima. Ini sudah kekalahan tersendiri. Makanya siapa saja yang ingin betul-betul menjadi muslim, maka tunjukkan muslimnya. Nah, Nabi SAW memberikan contoh pada kehidupan beliau, dan apa yang beliau contohkan itulah yang terbaik. Tidak mungkin Allah pilihkan bagi Rasulnya perkara yang
kurang baik, apalagi perkara yang buruk. Apalagi perkara yang buruk. Allah pilihkan bagi Rasulnya pakaian yang terbaik. Allah pilihkan bagi Rasulnya dalam berpenampilan, itu penampilan yang terbaik. Maka hendaknya seorang muslim qanaah dengan itu. Qanaah dengan hal tersebut. Jangan menengok ke kiri dan ke kanan terhadap hal-hal yang datang dari orang-orang kufar. Walaupun banyak manusia menunjukkan, banyak manusia memakainya. Nah, tunjukkan untuk dia betul-betul innani minal muslimin, aku ini termasuk muslim. Minimal pertama kali ya dengan penampilan dia muslim. Nah, muslim tidak memangkas jenggotnya. Muslim tidak menampakkan auratnya. Baik hal-hal yang mughalladah yang parah maupun hal-hal yang akan mengurangi kewibawaan dan kehormatannya. Ini penting akhwani fillah. Karena itu bentuk kesyukuran kita dan bentuk bukti kalau kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang berserah diri kepadanya. Nah, dan alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak. Nah, keislaman ini juga hidayah untuk bisa mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat yang lain yang senantiasa hendaknya kita ingat, nikmatul ukhuwah. Nikmatul ukhuwah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita di atas keislaman, kemudian persaudarakan kita di atas sunnah, ini perkara yang agung yang wajib kita jaga. Nah, yang wajib kita jaga. Ditambah lagi Allah persaudarakan kita di atas jalan menuntut ilmu. Ikatan yang lebih kuat lagi untuk saling ta'awun, saling bahu-membahu untuk kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Baik. Kita ambil pada pertemuan malam hari ini satu poin ikhwani fillah. Setelah pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang keutamaan sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembela dan penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-481. Man huwa aminu hadhil ummah? Siapa itu aminnya umat ini? Yaitu orang yang terpercayanya umat ini. Dan ini ujian yang besar ikhwan, ketika seorang dikatakan amin hadhil ummah, yaitu orang yang terpercayanya dari umat ini. Wal jawab Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Namanya Amir Ibn al-Jarrah. Sahabat yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abi Ubaidah فقال هذا أمين هذه الأمة. رواه مسلم وهو في البخاري عن حذيفة. Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian mengatakan ini adalah aminnya umat ini. Itu orang terpercayanya umat ini. Orang yang pantas untuk mendapatkan amanah. Dan dari sisi ini kita mengambil pelajaran besar, yaitu kemampuan seseorang untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Ini merupakan sifat yang terpuji. Dan sebaliknya ketika seorang hamba
berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka ini merupakan sifat yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, yang menunaikan apa-apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita semua jangan sampai mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, juga mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Ayat ini agung. Padanya perintah kepada kita dengan mafhumnya ikhwani fillah untuk kita memegang teguh amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan secara tersurat, secara nas dalam ayat tersebut, larangan dari kita berbuat khianat. Larangan, jangan sampai kita berbuat khianat. Dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak. Amanah untuk beribadah, itu yang paling utama karena kita hambanya. Untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Amanah. Apabila seseorang menjadi kepala keluarga, mereka punya amanah. Mereka punya amanah. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah orang yang diberi amanah dan tanggung jawab. Ra'in berarti dia seorang pemimpin, punya tanggung jawab dan dipikulkan padanya amanah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perkaranya ikhwani fillah tidak berhenti di dunia. Perkaranya tidak berhenti di dunia. Ini yang harus diingat oleh setiap muslim. Perkara yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya berhenti sekarang tok. Tapi di sana ada perkara yang jauh di depan sana yang butuh kita pikirkan. Menjadi kepala keluarga butuh berpikir di sana nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mempertanggungjawabkannya. Menjadi istri juga butuh di sana perkara yang butuh dia pikirkan untuk dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua juga pikirkan di sana ada amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Menjadi anak juga dia punya amanah. Jadi anak punya amanah. Bukan berarti dia jadi anak sembarangan. Nah, dia punya amanah yang dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala pikulkan amanah kepada manusia dalam keadaan mereka disifati zaluman jahula. Mereka itu adalah makhluk yang banyak kezalimannya dan yang jahil. Ini harus kita sadar. Ini keadaan kita, ikhwan. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal
fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Amanah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya ashfaqna minha, yaitu merasa takut. Naam, taib, merasa takut, tidak mampu. Kemudian wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang memikulnya, dan sungguhnya manusia itu zalum, yang banyak kezalimannya, jahul, yang banyak kejahilan-kejahilannya. Harus kita sadari ini. Nah, kalau kita sadar kita ini zaluman jahula, banyak kezaliman dan banyak kejahilan yang kita lakukan. Nah, maka butuh untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki kezaliman yang ada pada manusia dengan betul-betul mengusahakan sifat adil, menghilangkan kejahilan dengan belajar. Makanya sangat mengherankan kalau seorang muslim kemudian enggan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala semakin banyak amanah yang sudah dipikulkan kepada dia. Semakin banyak amanah, ya kawan, semakin butuh dia untuk belajar agar keluar dari sifat zalum dan jahul. Makanya ketika seorang mungkin dia masih sendirian, dia sendiri memikul amanah, ya dia tok. Amanahnya masih ringan. Tapi ketika dia telah berkeluarga, dia punya amanah tambahan. Ketika dia punya keturunan, punya amanah tambahan, butuh semakin semangat belajar. Butuh semakin semangat untuk mencari ilmu, mencari bimbingan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kenapa? Karena amanah banyak. Bagaimana dia bisa adil kalau tidak memiliki ilmu? Banyak manusia menganggap dia telah menunaikan amanah dengan memberikan kebutuhan anaknya. Uang saku diberi, biaya belajar diberikan. Tapi kalau dia pikir-pikir lagi, ternyata salah dia. Ternyata uang saku itu malah menjadikan anak jauh dari kebaikan. Karena tidak dilihat, tidak diatur dengan baik. Ketika mengirim untuk belajar, dia salah dalam memilih tempat belajar bagi si anak. Akhirnya terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Ini karena apa? Karena belum keluar dari kriteria zaluman jahula dan seterusnya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhwani fillah, dalam Tuhfatul Maudud, beliau jelaskan bahwasanya kebanyakan kerusakan anak itu berasal dari orang tuanya. Kebanyakan kerusakan anak berasal dari orang tuanya. Orang tua menganggap sudah memuliakan anak, padahal sungguhnya dia menjadikan anak ini hina. Dengan apa? Mengabaikan hal yang paling penting bagi si anak, yaitu pendidikan agamanya. Ilmu terabaikan dan seterusnya. Makanya ikhwani fillah, ini harus kita sadari. Semakin besar amanah, semakin banyak tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kita, berarti semakin butuh untuk kita banyak belajar. Semakin butuh untuk kita mempelajari agama Allah. Bukan malah kemudian semakin kita apa? Semakin kita malas. Tidak. Kenapa? Karena kita sendiri punya hal yang harus dihilangkan, yaitu sifat zalum jahul. Nah, bagaimana kita mampu menunaikan amanah kalau kita masih disifati dengan sifat zalim? Tidak mampu meletakkan pada tempatnya dengan tepat. Bagaimana kita bisa menunaikan amanah kalau kita masih disifati dengan jahil, sehingga tidak mengilmui bagaimana menunaikan amanah itu dengan baik? Nah, contohnya dalam hidup berkeluarga. Betapa banyak kerusakan yang terjadi dalam suatu keluarga yang dibina oleh seseorang, ikhwan fillah, dikarenakan apa? Masih ada sifat ini, zulum maupun jahul, kezaliman, karena tidak memenuhi hak
tidak memenuhi kewajiban. Saling menuntut tanpa mempedulikan bagaimana dia menunaikan kewajiban yang dibebankan. Jahul karena tidak tahu bagaimana menunaikan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan ikatan pernikahan ikatan yang sangat kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kaum muslimin di haji wada, bukan pada kondisi biasa, ikhwan. Ingatkan kaum muslimin di haji wada. Perkumpulan termasuk perkumpulan terbesar saat itu, yaitu di mana para sahabat berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sungguhnya kalian mengambil mereka dengan apa? Dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan apa? Bukan sesuatu yang sembarangan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mampu menunaikan amanah kalau dia zalim atau jahul? Dia zalim atau jahil. Naam, wastahlahtum furujahunna bi kalimatillah. Dan yang awalnya haram menjadi halal dengan kalimah Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus disadari oleh semuanya untuk betul-betul tunaikan amanah tersebut dengan sebaik mungkin, dan untuk bisa menunaikan amanah tadi. Karena asal kita adalah zaluman jahula, kita itu zalim, berarti butuh bagaimana kita bisa meletakkan hal pada tempatnya. Karena hakikat kedzaliman ikhwan fillah yaitu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, zalim. Seorang suami memberikan kelonggaran kepada istri untuk pergi safar sendirian. Ini zalim. Walaupun mungkin dia niatannya apa? Untuk istrinya biar nyaman, dipenuhi keinginannya. Tapi zalim, kenapa? Karena dia tidak meletakkan pada tempatnya. Dan merupakan kejahilan, kenapa? Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang banyak yang akan kita ketahui dengan semakin banyak kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ kita betul-betul menyadari akhwan betapa mencakupnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan dengannya, Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Seorang yang betul-betul memahami perkara agama akan keluar dari sifat zulm, akan keluar dari sifat jahil, sifat kejahilan. Nah, sehingga mampu mengamalkan dan mewujudkan pada kehidupan dia sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi antara dia dengan Allah, dalam kehidupan berkeluarga antara dia dengan anak dan istri-istrinya, dalam kehidupan yang lebih luas lagi dengan masyarakatnya, dengan negaranya. Naam, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana min ahli at-taqa wa min as-siddiqin wal mustaqimin ala dini. Ini sekilas afanifillah berhubungan dengan poin yang ke-481 dan sekilas tentang perkara amanah sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian untuk betul-betul diperhatikan. Karena tercabutnya amanah merupakan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ketika amanah sudah banyak disia-siakan, Rasulullah SAW katakan ketika amanah hendak diletakkan pada tempatnya dalam hadis, "Idza wusidal amr li ghairi ahli fantadhiri sa'ah." Apabila suatu perkara sudah diletakkan pada selain orang yang pantas, maka
tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Maka jangan sampai kita termasuk mereka-mereka itu. Jangan sampai seseorang sudah memasuki hidup berumah tangga padahal sebenarnya dia tidak pantas. Maka jadikan dia memang betul-betul orang yang pantas di sisi Allah untuk menunaikan itu. Menunaikan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza wa ahlan wa sahlan bikum. Demikian pula Ustaz yang sudah hadir. Ustaz siapa yang? Ustaz Bilal, Ustaz Haris juga ada. Ustaz Abu Amr Bilal hafizahullah taala, juga Ustaz Abu Zakaria Harith hafizahullah taala. Ahlan wa sahlan bikum. Dan insyaallah taala kita salat Isya. Kemudian habis salat Isya ada undangan dari saudara kita Mujahid dan keluarganya untuk acara walimah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka berdua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta